Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar murid, dan bagi murid, kurikulum berfungsi untuk memenuhi capaian kompetensi murid tersebut. Kemudian komponen kurikulum terdiri dari yang pertama adalah tujuan, yang kedua yaitu konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat adalah evaluasi. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama karena agar relevan dengan perkembangan zaman, yang kedua agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang ketiga agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Kurikulum disesuaikan dengan isu kekinian, di mana isu-isu tersebut yang pertama yaitu perubahan iklim global, yang kedua teknologi digital, yang ketiga industri multinasional, dan yang keempat adalah transformasi budaya. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita, di mana murid kita ini berada di generasi Z dan Alpha, di mana mereka sangat sulit dipisahkan dengan media sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child," yang berarti butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Nah, dimaksud dari pepatah ini bahwa pendidikan itu tidak hanya peran guru saja yang penting, tetapi banyak sekali peran-peran penting lainnya seperti keluarga, kemudian masyarakat, pemerintah, dan guru juga sebagai pembimbing dan yang menuntun murid itu untuk mencapai cita-citanya. Nah, sejatinya kurikulum itu dirancang untuk murid untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, di mana semua pihak harus berkolaborasi. Yang pertama, guru harus terus belajar mengidentifikasi pembelajaran yang sesuai untuk murid. Kemudian orang tua perlu memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya. Dan pemerintah itu membuat kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan kodratnya. Ada kodrat alam, kemudian ada kodrat keadaan. Di mana kodrat alam itu termasuk geografi, di mana murid itu tinggal, hidup di lingkungannya. Nah, karakteristik utama dari kurikulum merdeka, nah, yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, itulah mengapa kurikulum itu harus berubah, karena kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman dan harus memenuhi kebutuhan murid di zamannya.